dua di atas itu adalah Halmahera Barat dan Halmahera Tengah, yang jika dilihat di 2 tahun terakhir yang di bulat berwarna merah itu mengalami penurunan tingkat kemiskinan, dan ini bisa disinyalir merupakan implikasi positif dari perkembangan nikel dan hilirisasi nikel di Indonesia. Next. Nah, namun ternyata ada implikasi lainnya Bapak dan Ibu sekalian. Di tengah produksi biji nikel Indonesia yang semakin besar, di tengah dengan hilirisasi yang juga semakin digenjot oleh pemerintah, namun ternyata harga nikel dunia ternyata turun. Nah, di sini memang mengundang banyak perdebatan. Kita perlu berdiskusi secara lebih lanjut dan juga memeriksa secara lebih dalam apakah dengan kenaikan produksi nikel ini yang berkontribusi sangat besar terhadap penurunan harga. Nah, di sini kita bisa memeriksa dan melihat atau memang ini adalah mekanisme pasar. Nah, kita bisa memperdebatkan ini dan memeriksa ini. Kemudian next. Nah, hilirisasi ini menjadi salah satu highlight utama dari visi misi para kandidat capres dan cawapres. Dari hasil kajian kami dengan memeriksa dokumen dari visi misi pasangan calon di ketiganya, hilirisasi memang banyak dibahas. Namun memang jika kita periksa, hilirisasi ini lebih banyak dibahas di pasangan calon kedua, di mana pembahasannya lebih detail dan teknis. Nah, untuk pasangan calon pertama, Anies Muhaimin, misinya adalah fokus mendorong hilirisasi dan industrialisasi dengan target kontribusi manufaktur. Jadi fokus dengan manufaktur 22 hingga 23% Bapak dan Ibu terhadap PDB pada 2029. Nah, kemudian di pasangan 01 juga mendorong hilirisasi mineral dan batu bara untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Nah, adapun untuk Prabowo Gibran fokus untuk melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di berbagai sektor dengan membangun smelter dan pabrik. Nah, jadi memang lebih spesifik. Kemudian yang kedua, melanjutkan hilirisasi bauksit, timah, kemudian agro seperti kelapa sawit dan sebagainya, kemudian maritim. Nah, yang ketiga dari pasangan calon kedua akan mengembangkan pembiayaan inovasi untuk meningkatkan investasi. Jadi akan diperkuat inovasinya sehingga investasi akan semakin banyak masuk ke Indonesia. Dan yang keempat dari Prabowo Gibran menawarkan akan memastikan transfer teknologi, pengembangan SDM lokal dan juga fokus untuk menjaga lingkungan. Nah, hilirisasi di sisi Ganjar Mahfud juga dibahas dengan memfokuskan pada sumber daya alam dan mineral, kemudian juga menggunakan teknologi berkelanjutan dengan cakupan pasar seluas-luasnya. Jadi demikian Bapak Ibu untuk paparan dan rencana dari para pasangan calon terkait hilirisasi ini. Nah, next. Nah, dengan hilirisasi yang sudah terjadi di periode pemerintahan sekarang Bapak Jokowi, bisa dilihat bahwa terjadi kenaikan angka-angka secara makroekonomi, kemudian juga dampak di daerah juga untuk kemiskinan. Namun kita juga tidak bisa melepaskan konteks dan fakta bahwa masih banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, tantangan-tantangan ini kami identifikasi setidaknya ada 5 poin. Namun kami percaya bahwa masih banyak tantangan-tantangan lain yang juga bisa muncul dan penting untuk dibahas. Yang pertama, tantangannya adalah terkait risiko deforestasi, kemudian juga konflik sosial, serta kerusakan lingkungan yang ini menjadi harusnya menjadi concern kita bersama ya untuk dimitigasi. Kemudian yang kedua adalah implementasi pengelolaan limbah ramah lingkungan dan menjamin kesehatan masyarakat. Bahwa memang tidak bisa kita pungkiri fakta bahwa pengelolaan untuk sumber daya mineral, tambang dan segala macam ini memang banyak berimbas pada risiko-risiko pencemaran lingkungan dan juga dampaknya ke kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita juga harus melihat bahwa terdapat masyarakat yang berada dan hidup di daerah yang menjadi area fokus pengembangan nikel ini. Dan mereka juga perlu dilibatkan serta masyarakat lokal juga perlu diikutsertakan dalam pengembangan ini. Kemudian yang keempat, ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil yang juga
dibantu dengan transfer pengetahuan kepada masyarakat, dan yang terakhir yang harus diantisipasi adalah tindakan korupsi dan kemunculan mafia tambang. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang perlu kita semua perhatikan dan antisipasi ketika kita akan melakukan hilirisasi nikel dan juga mineral-mineral lainnya di Indonesia. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berada di ruangan ini, jadi Kata Data Insight Center selama sebulan hingga 2 bulan terakhir secara aktif melakukan kajian, melakukan focus group discussion dengan setidaknya 9 CSO yang bergerak di isu lingkungan. CSO tersebut mulai dari Cerah Indonesia, kemudian Koaksi, IASR, kemudian Greenpeace, dan lain sebagainya. Kita aktif membahas visi misi yang terkait lingkungan, dan salah satunya adalah hilirisasi. Nah, dari pembahasan tersebut, dari serangkaian focus group discussion, kami mengidentifikasi setidaknya ada 3 kelompok yang terkait rekomendasi yang perlu diperhatikan. Nah, kelompok pertama ini terkait tata kelola hilirisasi. Nah, Bapak dan Ibu, untuk tata kelola hilirisasi ini kita perlu bersama-sama dari pemerintah perlu memperhatikan bahwa perlu adanya roadmap yang menjadi panduan dan rencana detail serta terukur yang akan menyeimbangkan pengembangan potensi sumber daya alam dengan kebutuhan domestik serta risiko-risikonya. Nah, kemudian terkait tata kelola yang kedua adalah penting untuk menerapkan prinsip ESG dalam untuk mengurangi risiko negatif baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi, sehingga semuanya harus diseimbangkan. Kemudian yang ketiga, memastikan transfer teknologi dan pengetahuan sehingga dari tenaga kerja lokal kita juga bisa terlibat dan bisa meningkat kapasitasnya untuk mengembangkan industri ini. Nah, kemudian untuk di kelompok kedua, ini adalah kebijakan investasi. Nah, perlu dipertimbangkan untuk mengkaji ulang insentif terkait seperti tax holiday, diskon royalti, dan sebagainya untuk mencegah terlalu banyaknya investment yang masuk, yang itu nantinya akan berimbas pada kenaikan jumlah smelter yang tidak terkendali. Nah, jadi ini perlu dilihat bersama-sama Bapak dan Ibu hasil dari rekomendasi 9 CSO ini. Nah, kemudian untuk kebijakan investasi berikutnya perlu untuk fokus pada kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah, dan memang kita harus meningkatkan nilai tambah di sini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sisi pemilihan fokus hilirisasi perlu adanya skala prioritas hilirisasi berdasarkan kesiapan industri dan komoditasnya. Jadi perlu dilihat sumber daya mineral mana yang akan dipilih untuk dikembangkan dengan disesuaikan dengan kaidah-kaidah sustainability tadinya. Dan kemudian mengembangkan, tidak lupa, industri daur ulang limbah baterai Bapak dan Ibu, bahwa kita tidak bisa hanya berfokus pada mengolah sumber daya yang berasal dari bahan baku mentah, tapi kita juga harus memikirkan second generation-nya atau pengolahan dari limbah tersebut, karena itu adalah pekerjaan rumah yang pasti menanti di belakang ketika kita akan mengembangkan industri baterai. Nah, seperti inilah hasil temuan kami Bapak dan Ibu dengan melihat fakta-fakta dan data-data terukur tadinya terkait ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Di sini kita ada rekomendasi dan kita juga sudah berkesempatan untuk bertemu dengan para perwakilan pasangan calon untuk bisa berdiskusi ya Bapak. Kita bisa saling bertukar data, saling memberi perspektif. Dan berikutnya kita akan melihat next. Hilirisasi tambang ini perlu diperluas atau dibatasi. Jadi demikian untuk paparan saya. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jenny atas materi presentasinya yang sangat komprehensif. Kalau boleh nanya Mbak Jenny, untuk publik mendapatkan materi ini bisa mengaksesnya di mana? Oke, katanya nanti akan ada di katadata.co.id dan juga di Katadata Green ya. Baik, tadi kita sudah melihat seperti apa visi misi dari masing-masing paslon dan juga
tantangan yang ditemukan dari teman kita di Kata Data dan juga rekomendasi dari CSO ya agar hilirisasi tambang ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Dan kini saatnya kita akan masuk langsung saja ke sesi diskusi ya tanpa berlama-lama lagi karena waktu kita juga tinggal 1,5 jam nih kalau kita lihat. Untuk itu mari kita undang ke atas panggung, tadi sudah saya perkenalkan tapi kita langsung saja undang para panelis hebat ini. Pak Wijayanto Samirin yang pertama ya, beliau adalah Dewan Pakar Tim Amin. Boleh dong kita berikan apresiasi untuk Pak Wijayanto. Bebas ya, oh sudah diatur 1, 2, 3 jadi lebih memudahkan teman-teman untuk mengenali Pak. Oke, selanjutnya kita kosongkan dulu yang 02, yang 03 Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Pak Hotasi Nababan, silakan Pak. Boleh bergabung dengan Pak Wijayanto. Dan moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi adalah Ibu Verena Puspawardhani, Program Director Co-Action Indonesia. Dan untuk teman-teman, sepanjang jalannya diskusi, jika muncul pertanyaan ataupun masukan silakan dicatat terlebih dahulu. Nanti setelah diskusi, kami akan memfasilitasi sesi Q&A. Ya, jadi nanti dicatat saja pertanyaan-pertanyaannya. Nanti moderator kafe akan membuka sesi Q&A sebagai satu bentuk partisipasi aktif ya dari publik. Jadi kami tunggu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan kafe. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kegiatan hari ini. Untuk beberapa waktu ke depan akan menjadi moderator dalam diskusi publik yang mungkin Bapak Ibu nantikan nih topiknya. Karena cukup panas juga ya dibahas di debat Cawapres terakhir tanggal 21 Januari ya kan. Nah, kita pada pagi hari ini akan sedikit mengulik gimana sih sebenarnya perspektif baik pro dan kontra, kemudian juga rekomendasi, masukan seperti hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Jenny. Nah, kemudian saya juga ingin mendapatkan perspektif dari Bapak Ibu sekalian setelah dari panelis nanti memaparkan materinya terkait sebenarnya gimana ya dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi tadi atas nama pertumbuhan ekonomi menuju transisi energi dari pandangan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir nanti kita juga akan ingin menyarikan bagaimana sebenarnya strategi atau rekomendasi dari Bapak Ibu sekalian sebagai hasil dari diskusi supaya bisa menjadi masukan untuk kebijakan para paslon kita nih ke depannya, karena mereka sebenarnya posisinya akan sangat menentukan masa depan kita dari 2024 sampai 2029 karena ada banyak sekali tonggak-tonggak target Indonesia yang harus dicapai tahun 2030, 2050 dan 2060. Apalagi kalau teman-teman kita masih muda nih, 2045 ini banyak banget kayaknya ya harapan-harapan diletakkan di tahun 2025 menuju Indonesia Emas. Nah, tanpa berpanjang-panjang saya hendak meminta bapak-bapak yang hadir di depan kali ini untuk mungkin menyampaikan dulu ya seperti apa pandangan mereka terkait hilirisasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Jenny. Nah, mungkin untuk pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Wija dulu ya. Monggo Pak Wija, waktunya 10 menit. Ya, makasih Mbak Verena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Heri, Mas Ade, Mbak Jenny yang tadi paparan, dan Mbak Jenny yang tadi paparan, makasih sekali. Sangat bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Dan apresiasi luar biasa buat Kata Data, karena memang setelah debat Cawapres itu ada gap yang luar biasa, gap antar paslon, gap antar tim ses, gap dengan audiens, publik, dengan media gitu ya. Dan inersia dari perdebatan itu belum berakhir hingga hari ini, bahkan makin lama rasanya makin hangat
begitu ya. Dan saya mengapresiasi karena Kata Data hadir untuk bridging the gap, menjadi jembatan sehingga gap-gap itu makin menyempit sehingga ada kesepemahaman. Karena kita berbicara tentang sesuatu yang sama sebenarnya adalah bagaimana kita mewujudkan Indonesia adil makmur untuk semua. Saya tidak akan memaparkan panjang lebar, saya hanya menyiapkan beberapa slide yang menjadi basis untuk diskusi kita ke depan. Jadi terkait dengan visi misi Amin, kita ingin mewujudkan Indonesia adil makmur untuk semua. Jadi dalam menyusun visi misi ini kita melibatkan banyak pihak, termasuk rekan-rekan yang aktif di sektor pertambangan. Sehingga tidak heran kalau dalam visi misi ini, kalau kita klik industrialisasi muncul 11 kali, kemudian hilirisasi muncul 7 kali. Ini cukup ekstensif untuk dokumen visi misi. Kemudian tambang muncul 5 kali, mineral muncul 3 kali, ESG muncul 2 kali, nikel muncul 1 kali. Artinya apa? Sektor ini cukup mewarnai visi misi kami karena ada puluhan sektor yang dibahas. Mineral muncul cukup ekstensif. Dan visi misi ini dalam waktu dekat akan dikeluarkan versi Inggris, versi Jawa, versi Sunda. Tunggu saja tanggal mainnya. Membaca visi misi dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain itu lucu rasanya. Saya orang Jawa, membaca visi misi dalam bahasa Jawa ketawa sendiri gitu ya. Karena banyak ungkapan-ungkapan yang lucu. Tunggu tanggal mainnya. Next slide. Kalau kita melihat ya, ekspor kita dalam beberapa tahun terakhir dari 2010 misalnya, maka kita akan melihat betapa komoditi itu mendominasi. Barangkali 60% lebih, 65% ekspor kita itu komoditi atau commodity related products. Dan hampir 40% itu didominasi oleh 6 sektor. CPO, kemudian batu bara, migas, nikel, tembaga, gitu ya. Artinya apa? Artinya kita harus hati-hati. Nilai tukar rupiah, situasi makroekonomi kita itu akan sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga komoditi dunia. Jadi ketika kita sekarang menikmati trade surplus, ya karena harga komoditi sedang baik. Tapi harus bersiap-siap ketika winter is coming, komoditi harganya turun, nah kita akan berada dalam tekanan. Next slide. Nah, ini sedikit menggambarkan fluktuasi harga komoditi yang menjadi andalan ekspor kita. Grafik putih itu menggambarkan fluktuasi harga 6 komoditi. Jadi kita lihat ya, ada tren menaik sedikit tetapi naik turun. Lalu bagaimana dengan nikel yang akan kita bahas mendalam hari ini? Yang orange. Nikel lebih berfluktuasi dan menunjukkan tren penurunan yang lebih dramatis dari komoditis yang lain. Tapi kita harus pahami bahwa kalau kita berbicara CPO, kita berbicara nikel, kita harus sadar bahwa kita itu superpower. Bayangkan, Indonesia itu menguasai 60% produksi CPO. Indonesia menguasai hampir 50% produksi nikel. Artinya masa depan dinamika perkembangan harga dua sektor itu ada di tangan Indonesia. Sebagai gambaran nikel, OPEC itu hanya menguasai 30% harga. Mereka membahas betul secara hati-hati, jangan sampai oversupply. Kalau oversupply sedikit dikurangi, supaya harga naik dikurangi, begitu ya. Mereka memerankan dirinya sebagai superpower. Nah, Indonesia dalam komoditi nikel juga harus memahami posisi itu. Kalau ada masalah dengan oversupply, kita untung dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang kita rugi. Jadi mentalitas sebagai superpower itu harus kita miliki. Berpikir strategis, jauh ke depan. Jangan sampai kita aji mumpung, cepet-cepetan ngeduk, cepet-cepetan ngekspor, industri rusak. Jadi yang harus kita kembangkan salah satunya adalah mentalitas superpower di bidang nikel. Next slide. Coba kita lihat grafik yang menggambarkan konsumsi nikel dunia
produksi nikel dunia dan produksi nikel Indonesia. Hampir 100% peningkatan produksi nikel dunia itu merupakan kontribusi Indonesia. Dan bahkan kalau kita lihat periode 2015 sampai 2022, konsumsi itu naik 1,1 juta ton, sementara produksi naik 1,47 juta ton. Hampir 100% kontribusi Indonesia. Jadi, kalau kita baca teori ekonomi sederhana, supply and demand. Ketika demand-nya, pertumbuhannya lebih rendah dari supply, ya otomatis harga turun. Kita superpower nikel. Kalau harga nikel dunia bermasalah, siapa yang paling bertanggung jawab? Kita. Jadi, mentalitas superpower itu harus kita miliki. Next slide. Oke, lalu bagaimana dengan hilirisasi? Yang ingin download visi misi versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, silahkan ada QR code-nya. Lalu bagaimana dengan hilirisasi? Dalam visi misi Amin itu tertulis sangat jelas bahwa Amin akan melanjutkan hilirisasi, mendorongnya menuju industrialisasi, tetapi dengan perbaikan-perbaikan. Terutama komponen ESG. Tadi Mbak Jenny sudah mengungkap dengan sangat bagus. Simple, mudah dipahami, dan komprehensif. ESG. Kenapa ini penting? Karena kalau kita berbicara hilirisasi, nikel ini adalah front runner, pelari terdepan. Ini harus kita betulin platform dan formatnya. Kenapa? Supaya hilirisasi di sektor tambang yang lain itu mengikuti path ini. Kalau ini nggak benar, yang lain ngikutin, bisa berabi kita. Jadi kita harus perbaiki platformnya. Saya ingin menyitir sedikit apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni. Formulanya sederhana saja. ESG, Environment, Social, and Governance. Environment, kita harus pastikan ya industri nikel, smelter dan hilirisasinya itu mempunyai concern yang kuat tentang lingkungan. Karena problem GDP itu tidak mempertimbangkan cost lingkungan, tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Jangan-jangan kalau itu dimasukkan, maka sebenarnya kita net loss. Sebagai gambaran, di Jerman itu punya reserve batu bara yang luar biasa besar. Tapi kenapa nggak ditambang? Untuk memproduksi 1 ton batu bara di Jerman, ada cost-cost yang harus dikeluarkan, terutama lingkungan, $100. Itu dia kenapa mereka menahan untuk tidak berproduksi. Nah, kita harus lebih bijak di sini, terkait dengan dampak lingkungan. Lalu sosial. Perdebatan kita selama ini tentang tenaga kerja, berapa banyak yang diciptakan, berapa banyak yang diserap, kemudian level apa yang diserap. Ada isu perbedaan gaji antara pekerja dari luar dan pekerja lokal. Ini juga harus dijembatani. Ada isu kenapa pekerja asing masuk dengan visa kunjungan, sehingga kita kehilangan devisa $100 per bulan kalau pakai visa kerja. Kemudian kenapa pekerja-pekerja low skill juga masuk ke sini. Kenapa untuk urusan makan siang saja mereka tidak pakai vendor yang merupakan UMKM lokal. Jadi faktor S, sosial, ini harus dikedepankan. Yang ketiga adalah governance. Governance ini yang paling menarik, paling krusial dan paling penting. Pertama, dari sisi awal, ketika kita berbicara investasi masuk, pemerintah kita selalu senang kalau FDI-nya besar, karena target investasi bisa terpenuhi. Tetapi kita jangan lupa, kalau investasi itu besar dan ternyata markup, bagaimana? Apakah ada proses audit untuk itu? Ini kita berbicara nikel dan berbicara sektor tambang yang lainnya ke depannya ya. Karena penjual dan pembeli mesin itu adalah related parties. Kalau di markup, angkanya memang gede. Tetapi kita rugi. Kenapa? Karena ketika capex-nya melampaui batas angka tertentu, tax holiday yang diberikan juga akan lebih besar.
Karena kalau capex-nya di markup, depresiasi itu juga akan lebih besar. Sehingga taxable income turun, potensi penerimaan pajak pemerintah juga turun. Lalu kita berbicara masalah harga jual nikel. Saya menggunakan referensi apa yang disampaikan oleh Mas Faisal Basri. Harga jual nikel ke smelter kita kira-kira 50% dari harga nikel yang dijual di pasar internasional. Ini kan suatu pertanyaan besar, begitu ya. Kenapa harganya begitu lebar gap-nya? Kemudian tax allowance atau tax holiday juga. 0% sampai 20 tahun. Nah, pertanyaannya adalah kalau sektor ini marginnya tebal, resources-nya hanya ada di Indonesia, rasanya tidak perlu tax insentif yang sedemikian masif untuk mendatangkan investor. Bagaimana dengan sektor lain, misalnya manufacture, marginnya tipis, mempekerjakan banyak buruh, tidak ada tax insentif, sehingga akhirnya banyak yang kesulitan, kemudian banyak yang melakukan layoff. Lalu faktor lain terkait dengan government adalah governance, pelarangan ekspor. Pelarangan ekspor itu artinya semua nikel kita kalau mau ke luar negeri harus lewat smelter. Sementara, Pak Feby, selamat datang. Sementara smelter-smelter ini dikuasai oleh perusahaan dari negara tertentu, dari Tiongkok. Dan hampir pasti nikel yang mereka proses itu akan diekspor ke Tiongkok. Artinya apa? Artinya ada monopoli. Nah, pelarangan ekspor mineral mentah itu ada bagusnya karena mendorong hilirisasi, tetapi negatifnya adalah mengembangkan monopoli. Sehingga ada yang teriak-teriak, walaupun saya nggak setuju, ini kok seolah-olah Indonesia seperti provinsi Tiongkok. Karena semua produk nikelnya masuk ke sana. Dan karena smelter ini begitu dominan, dia bisa memaksa harga. Kita, produsen kecil, mau menjual keluar nggak bisa, harus lewat smelter, ya harganya harus kita terima berapapun. Makanya sinyalemen Mas Faisal Basri, harga beli nikel oleh smelter di Indonesia itu 50% kira-kira harga internasional. Nah, pasti margin smelter ini sebenarnya besar. Sayangnya ada tax holiday sehingga PPh badan corporate tax itu 0. Mungkin hingga sampai 20 tahun. Kemudian yang terakhir yang ingin saya highlight. Kita tadi melihat bahwa Indonesia sangat tergantung pada harga komoditas dunia. Rupiah naik turun tergantung harga komoditas dunia. Kita bisa membuat bantalan sebenarnya dengan memperbaiki regulasi kita tentang devisa. Sekarang kalau ini sumber daya alam, 30% harus masuk dulu ke Indonesia selama 3 bulan. Saya rasa ini nggak cukup. Amin mengusulkan supaya ini dimodifikasi. Seperti apa? Kita belum putuskan, tetapi kalau rekan-rekan tanya ke saya harus ditingkatkan. Bukan 30%, mungkin 50%. Bukan 3 bulan, mungkin 6 bulan. Nah, hanya dengan perbaikan ESG tadi, kita hakul yakin hilirisasi di Indonesia akan mendatangkan lebih banyak kesejahteraan bagi semua. Dan yang lebih penting, kenapa ini perlu di-highlight terus? Karena nikel adalah front runner. Ini akan menjadi platform bagi hilirisasi di tambang-tambang yang lain. Sehingga ini memang harus kita perbaiki, harus kita jadikan listen learn, sehingga apa yang hadir kemudian itu merupakan versi yang jauh lebih bagus daripada versi yang kita hadapi sekarang di tambang nikel. Sudah 10 menit ya. Makasih. Semoga bermanfaat. Nanti ditunggu diskusi terbukanya di sesi tanya jawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Wija atas paparannya. Tadi disampaikan juga ya tantangan, kemudian ada sedikit
bocoran strategi. Nanti mungkin Bapak Ibu silakan mencatat pertanyaannya untuk bahan kita diskusi. Nah, sebelum ke perwakilan paslon berikutnya, saya hendak memanggil ke depan. Ya, Mas Fabi Tumiwa, selamat datang. Mas Fabi ini adalah Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Beliau banyak sekali memberikan tanggapan dan juga rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Juga organisasinya menghasilkan banyak sekali dokumen yang bisa menjadi referensi kita semua ketika kita hendak melihat bagaimana kondisi energi kita, terutama energi terbarukan. Nah, lanjut kepada narasumber berikutnya, monggo Bapak, saya persilahkan mic-nya. Ini ya, cukup ya. Makasih Mbak. Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja karena tadi sudah bilang terima kasih ke Mas Ade dan Pak Heri dari Kata Data. Enaknya saya selalu nomor 3, Pak Wijaya udah selalu buka gitu. Dan Pak Wijaya ini dosen, sangat enak mendengarkan beliau menjelaskan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, siapakah di antara Bapak Ibu sekalian belum menentukan pilihan? Angkat tangan. Cukup banyak ya? Coba boleh angkat tangan lagi? Oke. Dari hati saya terdalam, dari tim Ganjar Mahfud, saya ingin menyentuh hati Bapak sekalian untuk memilih 03. Saya jelaskan kenapa. Boleh presentasinya ditampilkan. Saya latar belakangnya airline, lama di airline. Banyak orang ketahui, termasuk kalau mau terbang, kalau penerbangannya itu, dia ini supaya nggak takut ya, Anda kalau terbang ya, karena kan saya tahu pilot ya. Kalau di atas laut lebih dari 22 jam, saya biasanya menunggu siapa nih pilotnya, dan yang paling penting bukan pilotnya, co-pilotnya. Mengapa? Berapa kali kejadian pilotnya kena serangan jantung. Dan co-pilot itu biasanya barnya 2 atau 3. Tapi ini saya kasih penjelasan nanti pada takut terbang, karena saya nggak bisa tidur tuh kalau melihat. Iya. Kalau pilot itu, kalau pesawat itu di kokpit, pilot sebelah kiri, co-pilot sebelah kanan. Pilot itu berempat, aman. Tapi saya biasanya lihat, ini orangnya overweight, seger, atau energik. Wah, kalau orangnya kelihatan sudah 6 kali landing, saya langsung lihat co-pilotnya. Biasanya co-pilotnya muda, itu udah biasa. Biasanya 30 tahun, di bawah 30 tahun. Kadang-kadang, saya boleh tidak sebut airline mana. Bar 2, bar 3, yang saya lihat, orang anak muda ini, fokus matanya atau masih sibuk, waktu dia mau masuk boarding itu masih sibuk kiri kanan, ya, namanya juga anak muda. Next, boleh next. Dalam penerbangan, co-pilot penting. Pasangan ini sempurna. Kedua orang ini punya 3 hal. Integritas, pengalaman luar biasa, jam terbang sebagai pilotnya ribuan jam. Dan yang ketiga, orangnya kerja keras, kagak pernah kenal hari libur. Ganjar, seorang gubernur di luar DKI. Lebih rumit daripada DKI, karena DKI wali kota di bawah komando gubernur. Ganjar juga pernah jadi anggota DPR yang membuat banyak undang-undang termasuk otonomi daerah. Dan yang ketiga, orangnya hands on. Hands on itu artinya nggak bisa konsep saja. Dia kawal sampai selesai. Pak Mahfud, hakim. Nah, hakim konstitusi. Dalam pertama kali dalam sejarah Republik ini, seorang hakim menjadi calon pemimpin bangsa. Hakim ini mahal, Bapak Ibu sekalian. Karena dia harus membaca, memahami semua masalah sebelum ambil keputusan. Dan keputusan hakim dilematis. Yang mendasari keputusannya adalah etika, prinsip,
nilai fundamental, kepentingan bangsa yang lebih besar. Dan menjadi hakim konstitusi beda dengan hakim pidana yang lain. Kalau hakim-hakim yang lain, pidana perdata, banyak yang copy paste keputusannya. Hakim konstitusi, kalau Anda baca, harus detail dan memahami substansi. Beliau juga bekas menteri dan juga anggota DPR. Mengapa saya sampaikan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini di depan teman-teman sekalian? Karena semua yang kita bahas tadi, dengan semua tantangannya dan masalahnya, perlu pemimpin yang kita patut teladani untuk mengeksekusi solusi. Kami dari Ganjar Mahfud menyatakan seluruh rekomendasi dari Kata Data cocok 100%. Cocok 100% dengan yang kami inginkan, Mbak Jenny. Problem di Republik ini adalah siapakah yang akan memimpin rencana bagus ini. Boleh next. Saya sedikit aja sekilas, visi misi Ganjar Mahfud detail. Ada dua versi singkat dan versi Mbak Jenny ambil yang versi singkat. Versi detailnya ada, termasuk manufaktur 25% dan industri. Kita ada 8 misi utama. Number 1, investasi manusia. Saya sampai 3 kali ditanya itu ke Mas Ganjar. Mas, ngomongin SDM, ngomongin people, udah klise. Dia ngotot di pertama. Karena apa? Bangsa ini besar bukan karena komoditas. Sebutkan bangsa maju mau bangsa nanti emas yang punya kekayaan besar. Tidak ada. Semua negara minus kekayaan alam. Manusia. Kecuali Amerika dan Rusia ya, karena mereka teknologi dulu. Korea, Jepang tidak punya apa-apa. Manusia, Bapak Ibu sekalian. Manusia ini harus sehat, cerdas, terampil, sejahtera untuk menggarap komoditas ini semua. Ini bukan hal yang abstrak klise, ini diutamakan. Dan ini akan terkait nanti perbaikan pengembangan dari Morowali, Halmahera yang kita sebut tadi ya. Betul kemiskinan turun, tetapi disparitas besar. Orang-orang di sana membeli beras sekarang mahal, kenapa? Begitu tidak terkendali satu wilayah akan satu pembangunan, harga-harga beras, bahan pokok juga jadi naik. Kita tidak siapkan, kurang siapkan. Pemda dibiarkan sendiri. Di sini perlu ada pendampingan dari pusat. Next, bicara mengenai growth. Kami adalah yang paling berani menetapkan 7% growth. Pak, itu nggak realistis. Awalnya saya juga melihat, waduh ini ketinggian. Tapi kalau tidak 7%, pengangguran kita dalam waktu 4 tahun, setengah kota Jakarta. Sekarang aja kita lihat pengangguran tinggi kok. Ya banyak yang kerja untuk menutup apa yang ada. Kerja pun nggak cukup gaji sebulan. Banyak yang kepinjol. Di antara kita banyak yang kepinjol. Pinjaman paling cepat. Habis itu untuk membayar gali lubang tutup lubang. Sulit memang hidup. Kalau tidak ada pertumbuhan dan pertumbuhan ini berkualitas dan merata. Nah, salah satu mesin daripada pertumbuhan adalah hilirisasi. Nah, hilirisasi seperti apa? Next. Ambil contoh ini, nikel ya. Nikel ini proses hilirisasi sampai baterai itu masih panjang banget. Apa yang ada di sekarang itu bukan hilirisasi menurut kami, masih smelterisasi. Kalau kita masak ya ibu-ibu sekalian, masak rendang Bu Verna, ini masih merebus, masih smelter itu masih tahap pertama merebus dagingnya. Belum meracik bumbu yang rumit, belum lagi memasak yang rumit. Kita perlu kerja keras untuk inovasi, riset, agak memaksa investor ini membagi teknologinya supaya sampai kita ke kanan, Pak. Apa yang terjadi sekarang kita khawatirkan kalau dibiarkan smelter makin banyak ya. Or itu apa? Biji daripada nikel itu habis.
Nikel itu ada dua jenis, Bapak Ibu sekalian. Satu saprolite, itu dia kadar nikelnya tinggi, di atas 1,7%. Satu lagi limonite, yang rendah di bawah 1,7%. Nah ini berita bad news-nya. Saprolite yang digunakan untuk stainless steel, baja, segala macam, ya, ternyata tinggal sedikit. Hanya 5-6 tahun habis. Saprolite kita nggak lama pada saat sekarang. Limonite yang kadar kecil itu yang dipakai baterai masih bisa 20-30 tahun. That's good news. Bad newsnya kita belum sempat membangun industri baja stainless. Hanya ukuran 5-6 tahun akan habis. Oke, kita nggak bisa menyalahkan lalu, nggak bisa menyesalkan apa yang akan berikutnya. Ganjar Mahfud akan memperbaiki lebih baik lagi, akan meneruskan lebih baik lagi tata kelola ini. Yang pertama ya, tadi Jenny mengatakan yang kelima mafia tambang dan korupsi. Nah ini yang pertama nih, penegakan hukum dalam tata kelola tambang dan tata niaga. Tata niaga, tadi dibahas oleh Mas Wijay soal tata niaga. Pembelian harga nikel dari dalam negeri, prakteknya itu bicara law enforcement. Ini bukan membuat jadi birokratis, orang jadi rumit, panjang, tidak. Adanya kepastian hukum. Para penambang, IUP yang legal ya, kontraktor dan juga smelter, perlu kepastian hukum di lapangan. Dan ini garansinya di siapa Bapak Ibu sekalian? Mahfud ada di situ yang memahami hukum. Yang kedua, pohon industri. Tadi kami sampaikan dari mining sampai battery cell itu kan rantai. Kita rantai ini tidak konsisten dan kita tidak tetapkan. Kenapa? Setiap bagian dari rantai ini harus jadi industri nasional dan harus diproteksi pada waktu tertentu. Nah ini harus jelas dan konsisten. Yang ketiga, riset inovasi. Keempat, ya politeknik harus di tempat-tempat tertentu, politeknik di Halmahera, politeknik di Morowali, diperkuat. Dan yang terakhir ini, di sini teman-teman sekalian ada dari Riau nggak? Angkat tangan. Ada dari Riau? Oke. Di Riau ada kota-kota baru dibangun Caltex. Rumbai, kalau nggak salah, Duri. Waktu dulu para penambang dan pemilik minyak, Freeport juga Timika, itu dia membangun kota baru. Sehingga apa? Support kuat, ada ekosistem usaha, karyawan juga lebih sejahtera, dan lebih sustainable. Kita tidak lihat itu di Morowali, kita tidak lihat itu di OB, Halmahera. Perlu pendampingan pusat, serius, pada membuat kota-kota baru. Kota ini termasuk juga pengelolaan limbah. Jadi tadi kalau ada tantangan ya, sebenarnya business opportunity banyak. Boleh tanya di sini siapa di sini yang punya konsultan lingkungan, angkat tangan. Ada di sini? Oke, kalau dari CSO boleh angkat tangan dari CSO. Dari LSM, NGO di sini? Nggak banyak juga ya. Jadi sebagian besar dari mana? Dari ada perusahaan tambang? Perusahaan tambang ya. Ada dari media? Baik. Jadi kita harus buat ekosistem di daerah tambang itu menguntungkan bagi industrinya, kawasan industrinya, dan menguntungkan juga bagi masyarakat sehingga disparitas kurang. Berikutnya, nah ini MotoGP. Dalam perlombaan MotoGP kita tidak pernah bahas apa strategi Honda, apa strategi Yamaha, Suzuki. Kenapa? Mirip-mirip. Sama juga nih, 01, 02, 03. Kalau Anda lihat visi misi program untuk hilirisasi tambang, mirip. Yang membedakan racernya. Nah, racer kami, Ganjar Mahfud, menjamin yang terakhir ini. Terakhir. Next. Trust. Trust. Trust
dari para semua stakeholder, masyarakat lokal kepada pemerintah. Dan itu kami yakinkan Bapak Ibu sekalian ada di pasangan Ganjar Mahfud. Terima kasih. Makasih Pak Gewa. Terima kasih Selamat Pak pagi, Hotasi. Pak Derajat. Selamat datang Pak Derajat. Monggo. Ya, pas banget loh waktunya Pak Derajat. Iya. Langsung nih. Jadi tadi setelah kita mendapatkan penjelasan dari Pak Wija, kemudian dari Pak Hotasi, dari paslon 1 dan paslon 2, sekarang paslon 3, sekarang Pak Derajat nih, monggo langsung. Langsung? Iya. Nggak sempat bernapas. Minum dulu Mas. Minum dulu. Nggak usah, makasih. Hari ini saya pakai ekonomi hijau, pakai Gojek, Gojek apa Grab tadi, pakai helm hijau, jadi ekonomi hijau kita. Ininya bisa ditampilkan, yang filenya, kebaca nggak ya kira-kira ya? Belum muncul ya? Belum ya, belum muncul. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak. Jadi Jadi apa-apa begini. Pak, silakan. Kita ingat dalam berbagai 2 kali debat itu cawapres kami Mas Gibran menyampaikan bahwa target dari 02 itu adalah menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Kali ini itu adalah memang andalan bagi Prabowo Gibran dan juga untuk andalan untuk berbagai program ekonomi ya, termasuk di dalam 19 juta itu termasuk 5 juta lapangan kerja dari ekonomi hijau. Kita scroll ke bawah kalau boleh. Ini artikel yang saya siapkan untuk satu buku ya. Jadi lebih bagus saya sampaikan ini aja. Bisa terus ke bawah lagi terus. Ya, terus. Nah, untuk kita bisa mempelajari hilirisasi itu kita lihat dari pengalaman yang sudah kita miliki ya. Indonesia sebenarnya punya pengalaman menjadi kesalahan-kesalahan kita. Kita scroll ke bawah lagi. Ya, kita scroll ke bawah lagi. Jadi kalau pakai data terakhir itu hitungannya semestinya 22 juta, tapi kami mengambil angka konservatif 19 juta. Kita scroll lagi ke bawah terus. Langsung ke tabelnya, Mbak, Mas atau Mbak? Apa langsung ke grafik? Grafik, ya ini dia. Ya. Jadi kami di Prabowo Gibran itu melihat hilirisasi sebagai satu perubahan struktural. Bagi mereka yang mempelajari ekonomi pembangunan, istilah perubahan struktural itu sudah sangat familiar ya. Kita kenal ada model 2 sektor Lewis. Lewis itu Sir William Lewis, dia pemenang Nobel ekonomi dan dia dikenal sebagai bapak ekonomi pembangunan. Nah itu dia memakai model 2 sektor untuk transformasi dari pertanian ke industri. Nah kami melihat hilirisasi itu adalah salah satu bentuk dari perubahan struktural dari ekonomi yang berbasis raw material, bahan baku, menuju ekonomi yang berbasis industri pengolahan. Nah kita lihat di dalam industri kayu lapis, itu sebenarnya dimulai pada tahun 70-an, nah kemudian perkembangannya masih sangat rendah pada awal tahun 70-an, baru kemudian pada tahun 80 keluar SKB 3 Menteri. Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian, karena waktu itu kehutanan masih di bawah pertanian ya. SKB 3 Menteri ini kemudian ditindaklanjuti itu di bulan Mei ya tahun 80, kemudian ditindaklanjuti dengan SKB 4 Dirjen di bawah 3 kementerian. Isinya adalah menyikapi kelangkaan kayu gelondong ya. Jadi waktu itu kayu gelondongan masih boleh diekspor. Indonesia kemudian mulai banyak berinvestasi di industri kayu lapis, sehingga akhirnya industri kayu lapis dalam negeri itu kapasitasnya dari 50% anjlok jadi 30% karena kapasitas terpakainya ya, utilisasinya anjlok dari 50% jadi 30%. Itu langsung mengambil tindakan melarang ekspor kayu gelondongan, ekspor kayu bulat, sehingga kemudian kita bisa melihat tren industri dan produksinya itu melejit ya. Kapasitasnya itu yang tadinya di bawah 1 juta langsung melejit besar-besaran, produksi langsung melejit tinggi, mencapai puncaknya pada tahun 92, 91, 92 itu sampai 10 juta meter kubik ya, itu puncak dari kayu lapis. Ya. Artinya
supply dari bahan baku kayu lapis itu akan sustainable karena Indonesia mempunyai rejim silviculture yang dikenal dengan tebang pilih Indonesia. Jadi saya nggak tahu kalau yang berumur kayak kami masih ingat ada TPTI, ada TPTJ ya, yang masih muda-muda, mungkin yang umur anak saya mungkin nggak tahu apa. Jadi ada tebang pilih tanam Indonesia, ada tebang pilih tanam jalur, ada berbagai macam sistem silviculture. Silviculture itu sistem kehutanan ya, yang dipakai untuk menjamin supaya suplai bahan bakunya itu lestari. Tapi Indonesia sebagai bangsa, kesalahan masyarakat sipil karena kita kurang mengawasi, mungkin waktu itu masih takut-takut ya kan, zaman itu ya. Jadi pokoknya kesalahan kita semua, akibatnya kita bisa lihat industri sampai pada tahun 2007 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sini ya, ekonom-ekonom pembangunan, neoklasikal, econometrician itu melihat bahwa kondisi di paling kanan itu mencerminkan steady state. Istilahnya steady state itu adalah kondisi di mana tidak perubahan tidak akan terlalu banyak, sudah relatif permodelan ya. Ini perkiraan kasar. Kita lihat efek dari hilirisasi kayu lapis terhadap nilai ekonomi dari produksinya, kemudian terhadap jumlah devisa dan terhadap penyediaan lapangan kerja. Nanti di tabel kedua ada penyediaan lapangan kerja. Kita bisa lihat prahilirisasi, saya nggak membandingkan antara tanpa dengan hilirisasi, enggak. Bisa lihat untuk rasio nilai ekonominya itu naik pada masa kejayaan itu 40 kali lipat. Ya, jadi nilai produksi dari ekonominya, nilai ekonomi dari produksinya itu naik 40 kali lipat. Ya, devisanya naik 165 kali lipat. Ya, kemudian anjlok pada saat turun sekarang itu 27 kali lipat dan 120 kali lipat. Pada saat anjlok sekarang itu jumlah devisa kumulatifnya per tahunnya itu rata-rata mencapai 1,7 miliar US dollar ya. Sementara nilai ekonomi itu pada saat steady state masih 125.000. Ini yang langsung pada saat steady state. Itu 4 kali lipat dari kondisi prahilirisasi. Jadi setelah anjlok terjun bebas nggak karuan, steady state itu kita masih punya kesempatan kerja yang bagus. Ini setelah 41 tahun hilirisasi ya. Kita lanjutkan lagi ke stop bisa terus stop. Wah, sebelumnya. Nah, di sini ini yang penting ya. Jadi apa yang terjadi di hilirisasi kayu lapis itu adalah kegagalan kita menjaga hutan kita. Kita mempunyai laju deforestasi yang sangat tinggi pada saat itu ya. PhD saya juga tentang akumulasi kapital di kehutanan ya. Jadi ada mekanisme deforestasi, nggak semuanya adalah terkait industri, sebagian juga ada perembahan ini itu, tapi yang jelas industri kayu lapis dan HPH yang terkait dengannya itu ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan kita ya. Nah, akibatnya ya itu efeknya ke seluruh Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang merusak hutan. Industri lain jadi terpengaruh, dan salah satu yang terpengaruh adalah industri pulp and papers ya. Industri pulp and papers ini beda dengan kayu lapis. Kayu lapis itu kayu keras ngambil dari hutan, kayu pulp and papers sebagian besar itu adalah dari hutan. Bubur kertas dan kertas kita itu diboikot oleh pabrik-pabrik besar, bahkan sampai Mattel yang bikin Barbie aja boikot kita. Walmart segala macam itu boikot kita, nggak mau beli kita ya. Akibatnya ekspor kita anjlok sampai 25%-an ya. Namun mereka melakukan transformasi, corporate transformation yang sebelumnya itu kurang peduli terhadap kelestarian menjadi lebih peduli. Kelestarian ada 3 prinsip: lestari sosial, lestari ekologi, lestari produksi ya. Semuanya itu dibenerin dan itu transformasi yang sangat painful. Akhirnya mereka berhasil memperoleh sertifikat hutan lestari dari PFC. PFC ini lembaga sertifikasi kehutanan terbesar di dunia. Kebetulan kantornya di Jenewa dan kebetulan saya menjadi anggota board di sana ya. Jadi setelah dapat sertifikat pada tahun 2016 itu dunia kembali mau beli mereka. Akhirnya ekspor naik 40% lebih dan posisinya adalah pada 7,5 miliar pada tahun 2021 dan berkisar di situ
Ya. Nah, pelajaran apa yang penting yang kita pelajari? Kita lanjutkan ke alinea berikutnya. Ya, stop. Ya. Ya, 2 menit Ya, lagi ya Pak ya. Oke. Keberhasilan menjaga kelestarian hutan itu membuat hilirisasi kita bisa berjalan terus. Tapi kegagalan menjaga kelestarian membuat hilirisasi kita mandek. Nah, kita jam ke pengalaman berikutnya. Nah, ini kita punya pengalaman jelek dengan hilirisasi migas ya. Jadi ini kita karena kita nggak punya hilirisasi, jadi banyak kesempatan yang hilang. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan terus ke bawah. Dan kita lanjutkan. Nah, peta jalan ke depan. Untuk peta jalan ke depan, Prabowo Gibran kita akan menjalankan hilirisasi di 21 komoditas. Komoditasnya sudah ada semua, bisa dibaca nanti. Kita lanjutkan lagi supaya lebih cepat. Ya, stop. Nah, ini nikel ya. Kita peta jalannya adalah nikel ini menargetkan Indonesia menjadi produsen kelima baterai nikel dan seterusnya. Bisa dilanjutkan. Dan kedua untuk baja stainless ya, untuk stainless steel ya. Kemudian minyak bumi dan batu bara. Orang beranggapan kalau impor kita nggak bisa hilirisasi karena bahan bakunya impor. Nggak betul. Industri mie instan kita itu gandumnya impor. Eropa produsen coklatnya nggak tumbuh di sana. Jadi impor tidak menjadi halangan untuk hilirisasi. Minyak bumi dan batu bara itu perlu kita lakukan hilirisasi karena apa? Karena ada keniscayaan transisi ke energi ke EBT. Ya, alasan utamanya adalah untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tapi kita juga harus realistis, nggak mungkin menghapus pemanfaatan minyak dan batu bara dalam waktu singkat, harus bertahap. Jadi penggunaan fosil energi harus dikurangi, tapi secara gradual, sehingga alternatif penggunaan untuk non energi harus dikembangkan. Nah, itulah alasan kita perlu hilirisasi batu bara dan migas. Detailnya ada di dalam tulisan ini. Kita lanjutkan lagi. Langsung ke kesimpulan aja ya. Untuk kesempatan kerjanya ini hitungannya harus melalui model yang lebih kompleks ya. Tapi yang jelas tadi sudah saya tunjukkan ya, industri kayu lapis menyediakan 246.000 lapangan kerja langsung per tahun. Kemudian yang tidak langsung itu 1,16 juta kesempatan kerja tidak langsung ya. Sementara kalau industri pulp and paper tenaga kerja langsungnya 161.000 pada tahun 2021 dan tidak langsungnya mencapai 1,2 juta. Ya. Jadi bisa dibayangkan besarnya kesempatan kerja ini baru dari 2 industri, apalagi kalau 21 industri. Kita lanjutkan lagi. Hilirisasi digital Salasa kita jam saja. Langsung ke kesimpulan aja, Mbak atau Mas. Kesimpulan, ini ya. Jadi pengalaman hilirisasi kayu lapis dan kertas bubur kertas membuktikan keberhasilan hilirisasi menyediakan kesempatan kerja dalam jumlah besar. Ya. Namun pengalaman kedua sektor itu dan pengalaman industri itu memberi 2 pelajaran krusial buat kita. Pertama, tanpa hilirisasi Indonesia kehilangan kesempatan kerja, nilai ekonomi, devisa dan pemasukan negara dalam jumlah yang besar. Kita lanjutkan lagi, scroll lagi. Ya. Dan manfaatnya sudah terlihat jelas, jadi kita akan hilang kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu hilirisasi mau tidak mau harus kita jalankan. Kedua, bisa di scroll lagi ke bawah, biar kedua. Ya. Yang kedua, itu kelestarian harus dijamin dalam hilirisasi sumber daya alam terbarukan. Sementara untuk sumber daya alam tidak terbarukan, hilirisasi harus dilakukan dalam koridor mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terus, terpenuhinya prinsip kelestarian terbukti mampu menciptakan pasar, di sisi lain ketidaklestarian terbukti membuat industri jadi anjlok. Jadi itu pengalaman kita hilirisasi di masa lalu yang kita jadikan pelajaran dan itu yang perlu kita jadikan pegangan, pedoman untuk melanjutkan hilirisasi di masa depan ya. Kalau misalkan nanti dibahas industri nikel dan sebagainya bisa kita bahas, akan tetapi intinya industri nikel ini baru tahap awal hilirisasi. Kalau ada kekurangan itu biasa, salah satu kuncinya itu standar kelestarian harus kita tegakkan betul-betul dengan secara sangat konsisten. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Derajat.
Kalau boleh saya sedikit ini ya, mengingatkan kembali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wija, Pak Hotasi, dan Pak Derajat. Pada intinya ketiga paslon itu sudah menyadari banyak sekali tantangan yang akan dihadapi kalau kita mau gaspol hilirisasi ke depannya. Nah, kebetulan tadi juga sudah disampaikan beberapa strategi, kalau Bapak Ibu ingat, Pak Wija menyampaikan sedikit strategi terkait dengan bagaimana nih nanti kita menghadapi tantangan yang terkait dengan misalnya ekonomi, kemudian sementara kita perlu ada investasi yang cukup tinggi untuk memulai industrinya. Di situ juga ada bagaimana aspek hukum ditangani. Akhirnya untuk paslon 1, salah satu kata kunci yang kuat adalah governance. Dan juga bagaimana target ESG itu bisa ditingkatkan 50% dalam 6 bulan. Nah ini mungkin nanti Bapak Ibu silahkan eksplorasi terkait ini. Kemudian untuk Pak Hotasi tadi juga sudah menyampaikan bahwa aspek terpenting adalah investasi di manusianya. Bagaimana sebenarnya tantangan ketika adanya industri, adanya hilirisasi ini, kita punya TKA yang jumlahnya 10-15% itu juga harus diimbangi dengan adanya TKI yang juga punya keterampilan, punya keahlian yang bisa memiliki kompetensi yang memadai untuk meningkatkan kebutuhan hilirisasi. Kemudian juga tadi terutama dari Pak Derajat ya, saya juga mencatat ternyata kita belajar banyak sekali ya, bahwa hilirisasi ini bukan hal yang baru dan sebenarnya baik untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Terutama karena kita tidak lagi ekspor bahan mentah, tapi juga memberikan added value untuk semua komoditas unggulan yang dimiliki oleh Indonesia yang banyak banget. Tadi ketiga paslon saya mencatat ada beberapa angka yang menjadi target komoditas, tapi saya yakin Indonesia itu komoditas unggulannya banyak sekali. Karena kita memiliki salah satunya tadi banyak bicara nikel, cadangan dan juga penghasil nikel nomor 2 terbesar di dunia. Kemudian juga timah ya kalau nggak salah. Nah dari paparan yang disampaikan oleh perwakilan ketiga paslon, saya ingin mendapatkan tanggapan nih dari Mas Fabi. Mungkin Bapak Ibu juga ingin mendapatkan perspektif yang berbeda. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya potensi kita ke depan? Kemudian tadi ya itu mungkin tidak sebesar seperti sebagaimana yang diklaim. Apalagi kalau kita memperhitungkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari industri ekstraktif. Ya, tadi Pak Hotasi juga mengingatkan hilirisasi ini belum hilirisasi, baru smelterisasi gitu. Ya, dan saya senang dengan Mas Derajat yang saya tahu cukup lama bergelut di bidang keberlanjutan ya, ngurusin hutan ya, dan ada pengalaman dari industri kayu lapis nih ya, yang menarik tuh tadi statement terakhir, keberlanjutan penting. Kalau tidak ada sustainability, maka kita akan gagal gitu. Dan ini pelajaran sangat berharga. Nah, saya kira ini poin-poin yang sangat menarik ya dari yang disampaikan. Nah, sayangnya dari observasi saya dari perdebatan maupun mungkin diskursus publik yang muncul dalam 3-4 bulan terakhir selama masa kampanye dan menuju pilpres ini ya, hal-hal seperti ini nggak banyak diungkap. Mungkin karena keterbatasan media, karena mencari hal-hal yang lebih sensasi ya, dan provokatif gitu mungkin ya, clickbait dan lain-lain, sehingga hal-hal yang mendasar dan fundamental ini nggak muncul. Mungkin saya ingin tanya dulu, siapa di ruangan ini yang nggak setuju dengan pengolahan sumber daya alam untuk yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia? Ada nggak? Yang sekarang itu terminologinya dibatasi dalam term hilirisasi tadi. Kalau saya menangkap hilirisasi itu sebenarnya upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam kita memenuhi amanat konstitusi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada nggak yang nggak setuju? Ada nggak yang setuju? Yang tidak setuju dengan itu? Jadi saya asumsi semua setuju ya. Nah itu, karena itu sebenarnya esensi dari pemanfaatan sumber daya alam kita. Nah, semua orang, semua calon terlepas dari visi misinya tertulis nggak ada yang baca. Ya, kecuali kami nih yang baca. Saya karena kemarin jadi panelis debat, mau nggak mau saya harus baca. Kenapa? Karena salah satu, ini saya buka sedikit. Di panelis debat itu,
kita harus bisa memahami visi misi supaya pertanyaannya tidak menjebak calon tertentu atau mendiskreditkan calon tertentu. Jadi kita harus pahami gitu ya. Jadi terutama isu seperti hilirisasi ini yang sangat kompleks dan sensitif. Karena semua orang bicara hilirisasi tapi dengan spektrum atau dengan angle yang berbeda-beda. Nah, ini yang menurut saya nggak muncul di dalam perdebatan publik. Nah, dalam pandangan saya sebenarnya ada 3 isu penting yang mungkin dalam waktu yang tersisa ini harus menjadi diskursus publik. Ya, berkaitan dengan agenda pemanfaatan sumber daya alam loh. Ya, saya nggak bicara hilirisasi, saya bicara agenda pemanfaatan sumber daya alam. Ya, yang pertama itu adalah dealing dengan penegakan hukum berkaitan dengan illegal logging, illegal mining, illegal fishing. Ini kegiatan ilegal yang merampok sumber daya kita. Ya, dan luar biasa nih praktek yang terjadi. Terlepas ini sudah menjadi agenda dari pemerintahan hari ini sejak 2014, tapi kita lihat aja trennya. Illegal logging ya mungkin sudah turun ya menurut data KLHK. Illegal fishing masih ada. Illegal mining luar biasa. Mungkin ingat tahun lalu ada salah satu ada kasus ya, nikel yang sekarang sedang ditahan dan sedang disidang di Kejaksaan Agung, oleh Kejaksaan Agung ya, itu terlibat dengan illegal mining. Belum lagi yang lain-lain, praktek nih banyak banget. Kita tidak hanya bicara di nikel, kita bicara mungkin di batu bara, kita bicara di migas, kita bicara di sumber-sumber daya alam yang lain gitu. Jadi penegakan hukum itu menjadi penting. Kenapa? Karena kalau ini nggak diberesin, kita nggak bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang paling optimal hari ini. Gitu loh. Karena ini lari ke yang ilegal-ilegal tadi. Rakyat dapat apa gitu? Nggak dapat apa-apa. Yang kedua, yang menurut saya juga penting adalah mengoptimalisasi resource yang ada sekarang. Jadi ini yang dari yang legal-legal. Legal-legal, kenapa? Karena rantainya panjang, nanti akan saya jelaskan. Mungkin bisa di, itu ya, presentasi saya ya. Karena ini rantainya panjang, kita belum selesai. Gitu loh, kita baru selesai mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Ya, belum jadi bahan jadi gitu. Ya. Ini untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan menciptakan efek penciptaan lapangan kerja, ahli teknologi, itu harus semakin sebelumnya Mas. Enggak, ini belum. Yang tadi ini aja ya. Kita harus ke ujung gitu. Masih panjang. Itu. Nah, saya ambil contoh nikel memang ya, karena ini yang jadi bahasan, tapi untuk industri lain banyak. Nah, yang ketiga, yang kita sering lupa dan saya nggak lihat ada di banyak visi misi. Yang namanya sumber daya alam di Keruk itu habis. Ya, batu bara, nikel kita tadi dikatakan sumber daya kita seringkali bilang banyak, tapi yang bisa diekstrak itu sangat terbatas. Gitu loh. Bahkan saprolit tadi hanya tinggal kurang dari 10 tahun. Gitu ya. Kalau ini nggak ditemukan cadangan baru habis. Ya, yang lain-lain juga sama. Jadi sumber daya alam itu tidak berkesudahan gitu, akan habis gitu pada waktunya. Nah, pertanyaannya ketika hari ini kita mengeruk, kita membangun industri pengolahan, apa yang terjadi? Dan kita bilang bahwa ada peningkatan ekonomi. Memang benar, studi menunjukkan daerah yang ya punya tambang dan industri pengolahan hari ini mendapatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi, ya itu studinya ada. Jadi tidak benar juga kalau dibilang nggak dapat apa-apa, ada studinya, ya. Jadi itu benar. Tetapi yang harus kita pikirkan karena sumber daya alam ini habis, selanjutnya apa? Pernah nggak kita berpikir apa yang akan terjadi dengan daerah-daerah penghasil batu bara kita ketika batu baranya habis, ketika batu bara tidak lagi diproduksi, ketika nikelnya habis, mereka mau dapat apa? Apakah ekonominya sudah bertransformasi enggak? Karena ini jangan sampai jadi kutukan sumber daya alam nih. Nah, saya nggak melihat terus terang di semuanya berbicara soal what's next. Setelah ini dikeruk ya, terus mau jadi apa? Nah, kami lakukan beberapa studi di ISR khususnya dengan industri batu bara, ya, dan itu cukup hasilnya ya bisa diunduh di website ya. Tapi
agak ngeri-ngeri sedap gitu. Apa yang akan terjadi nih? Ya, karena proses pemiskinan itu akan terjadi, udah nggak punya sumber daya alam, ya, alamnya rusak, ekonomi yang baru belum ada. Bisa jadi angka kemiskinan naik lagi itu tuh di sana. Nah, ini yang harusnya jadi agenda siapapun presiden mendatang. Dan yang paling dekat adalah harus masuk dalam RPJMN. Jadi saya titip pesan Bapak Ibu sekalian, ya, tolong masuk ke RPJMN itu. What's next? Gitu. Nah, kita bicara sekarang hilirisasi yang terjadi di sektor pertambangan itu tidak, kalau saya melihat dari konteks adalah ini mineral itu barang yang luar biasa hari ini sangat penting. Ya, kita tahu kenapa ini penting, karena semua big business di Indonesia, di dunia masuk ke tambang hari ini. Perusahaan-perusahaan yang Anda lihat hari ini masuk semua ke tambang. Ya, dan itu kenapa hilirisasi jadi isu, karena ada cuannya di situ. Itu loh, semua masuk ke tambang. Kenapa? Karena kita hari ini kita bicara secara global ingin mengatasi pemanasan global, pengendalian perubahan iklim, kemudian dengan melakukan transisi energi. Intinya dunia ini harus net zero di 2050 kalau menurut laporan IPCC. Ya. Harus 80% dari energi fosil harus berganti ke energi terbarukan, emisi kita harus turun. Ya. Energi fosil dikurangi gitu ya. Kalau yang bekerja di isu ini pasti paham. Oleh karena itu, kita membutuhkan teknologi-teknologi energi terbarukan. Ada angin, karena itu dalam nikel, copper, ya, bauxit, ya, dan magnet-magnet yang lain itu sangat, lithium itu dibutuhkan untuk energy transition. Keberhasilan transisi energi ditentukan salah satunya adalah ketersediaan dari mineral ini. Ya, sehingga orang semua berbicara, ya, it's the next. Mungkin ketika batu bara turun, ini yang dalam 10 tahun ke depan akan meledak. Jadi kalau Anda pengusaha batu bara, pastinya ini next gold mine. Gitu loh. Sehingga rame orang ke sini. Dan semua negara di seluruh dunia yang memproduksi teknologi, akses ke sumber daya alam ini dalam jangka panjang. Sehingga nggak heran kalau ya yang jadi perdebatan hari ini adalah Tiongkok itu udah menguasai ya sumber-sumber dari critical mineral tadi, baik di Asia, di Amerika Latin, di Afrika gitu. Ya, karena Tiongkok punya kepentingan, dia salah satu produsen teknologi yang bisa mendukung transisi energi tadi. Ya, jadi ini kita harus lihat dalam konteks itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat next ya, dalam konteks nikel misalnya, ya tadi ini sudah dijelaskan. Nah, konteks nikel, salah satu teknologi yang akan menggunakan baterai ini atau energy storage itu nggak hanya dibutuhkan untuk kendaraan listrik, karena kita juga butuh baterai itu sebagai energy storage untuk di power system. Kenapa? Karena sumber daya yang paling besar hari ini, sumber daya energi terbarukan yang paling besar di dunia itu adalah pembangkit solar, sinar 6 pagi sampai jam 6 sore. Habis itu dia tenggelam gitu, nggak ada. Padahal energi ini kita membutuhkan 24 jam. Oleh karena itu, dalam hal ini, kalau kita ingin memanfaatkan sumber daya energi terbarukan yang hari ini paling besar, kita butuh namanya energy storage. Gitu. Ya, jadi energy storage ini menjadi penting tidak saja untuk kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu salah satu juga, ya, karena kita ingin menurunkan emisi dari transportasi, itulah kenapa kita butuh kendaraan listrik. Ya, kan transportasi bakar BBM-nya harus turun nih. Bakar minyak ya, minyaknya harus turun, diganti dengan kendaraan listrik. Diharapkan dengan sumber-sumber energi terbarukan sebagai sumber listriknya kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, tapi kalau dalam konteks nikel, kebutuhan nikel itu tidak saja untuk baterai. Tapi yang sering kita ribut nih soal baterai nih, termasuk kemarin ya, yang jadi isu Pak Tom gitu kan.
Karena dibilang soal baterai, enggak, nikel ini juga dibutuhkan yang paling besar saat ini itu untuk 65%. Nikel itu masih untuk stainless steel. Stainless steel itu kita butuhkan untuk teknologi energy transition tadi. Semua teknologi apapun ya butuh stainless steel. Ya, jadi nikel itu yang besar untuk itu. Ini saya ambil data karena banyak orang bikin proyeksi-proyeksi. Salah satu data proyeksi yang dibuat oleh Wood Mackenzie ya, yang mengatakan 2005 kira-kira 2040 itu nanti untuk penggunaan kebutuhan untuk baterai akan meningkatkan 2 kali permintaan nikel. 2 menit lagi ya, Mas. Ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Jadi ini masih banyak. Jadi sebenarnya ini yang menurut saya kita perlu menjadi perhatian dalam konteks tadi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki? Next, saya ambil contoh lagi nih. Ya. Ini adalah kita bisa lihat di Indonesia hari ini fokus kita pada pengolahan dari bahan mentah jadi bahan baku. Smelter itu. Kenapa? Karena dari smelter tadi keluarlah sebenarnya nikel pig iron dan lain-lain yang dibutuhkan untuk baik itu baterai maupun stainless steel. Jadi nikel itu kan ada 2, kelas 1 untuk baterai, kelas 2 untuk stainless steel. Nah, hari ini memang kalau kita lihat ya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Minerba 2009 ya, karena dulu itu kita ekspor nih. Sebelum Undang-Undang Minerba itu keluar, kita tanah dan air kita ekspor. Gelondongan tuh di ini ya, tanah airnya dijual ke luar negeri. Kan luar biasa ya. Zolimnya nih kita terhadap anak dan cucu nih gitu. Sehingga keluar Undang-Undang Minerba sebenarnya. Harus diolah di dalam negeri. Nah, inilah yang kemudian membuka hilirisasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya hilirisasi itu udah dari zaman pemerintah sebelumnya. Undang-Undang tahun 2009 di periode akhir pemerintah Pak SBY ya, baru di 2014 itu dilanjutkan tapi lambat. Baru kemudian di era Pak Jokowi lebih kencang lagi. Nah, lebih banyak maksud kita bangun tuh IMIP, IWIP gitu ya. Mulai banyak terutama yang dari Tiongkok. Tapi kalau kita lihat ini nih, rencana pembangunan smelter ya. Sehingga kita nih kalau kita lihat ini rencana terbangunnya ya, kalau mau dibangun kita nih akan over capacity sebenarnya untuk smelter, dan semakin banyak smelter itu semakin cepat ekstraksinya. Nah, padahal tadi memang yang disebutkan hilirisasi atau pemanfaatan sumber daya alam ini nggak cukup berhenti sampai di smelter. Coba kita next. Ini saya ingin kasih lihat, ini kajian kita ya. Ini misalnya industri untuk nikel, untuk baterai deh. Ini kita lihat ya prosesnya ya. Misalnya dari saprolit, limonit tadi menghasilkan tadi ya, lewat smelter dengan RKF menghasilkan ferronikel ya, dengan HPAL yang jadi bahan baku untuk baterai itu ya, menjadi bahan yang diperlukan untuk membuat baterai, katoda baterai. Jadi ini nih, ini sebenarnya ya rangkaian pemanfaatan nikel tadi. Kalau kita lihat yang ijo-ijo itu yang hari ini sudah ada secara komersial, artinya di Indonesia itu ada, ya. Tapi yang lainnya kita masih belum ada, ya. Mungkin nanti dengan IBC bikin ya bersama dengan mitra dari Tiongkok, kita punya 2025 atau 2026 tuh untuk yang katoda anode. Tapi sampai dengan tahun ini masih belum ada. Belum lagi kalau kita bicara nanti industri baterai ya, mulai bikin dari sel, pack-nya ya, sampai nanti ke ujungnya industri kendaraan listrik. Gitu. Jadi memang hari ini industri kita belum selesai. Nah, sekarang kita dihadapkan pada kecepatan ya. Karena apa? Smelter-smelter yang sudah beroperasi itu sudah memproduksi, dan karena industrinya nggak ada di Indonesia, kita harus ekspor. Karena ekspor kita kehilangan nilai tambah. Nah, ekspor ini produk-produk ini karena ada teknologi lain itu juga marketnya sangat dinamis gitu. Jadi memang tidak mudah saya yakin bangun industri. Nah, ini baru satu jenis mineral, nikel doang, belum yang lain. Nah,
Poin saya adalah ini tantangan, jadi bagi para panelis untuk menjamin 3 hal tadi. Penegakan hukum, pengoptimalan pembangunan industri kita, dan sehingga bisa mendapatkan kita manfaat yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, pikirkan ya apa sesudah ini. Life after mineral itu apa gitu loh. Life after, sesudah itu apa yang diberikan oleh masyarakat, apa yang diberikan oleh anak cucu kita. Sehingga kalau orang bilang penciptaan lapangan kerja itu akan sustain atau enggak? Which is itu akan ada 5 tahun aja atau nanti? Karena apa? Bonus demografi ini terus loh. Ya. Dan kita harus bisa menciptakan lapangan kerja itu secara konsisten sampai dengan 2050 yang akan datang. So, ini tantangan terbesar karena kita ada pada satu periode yang sangat kritikal saat ini. Kalau 5 tahun ke depan kita gagal, lupain deh cita-cita jadi negara maju gitu kira-kira. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Fabi. Mungkin tadi waktu Mas Fabi menyampaikan soal ini ya, proyeksi yang menarik itu adalah ke depan tahun 2040, permintaan global terkait mineral untuk teknologi energi bersih itu berlipat ganda, bahkan naik 4 kali lipat tadi ya kalau nggak salah Mas Fabi. Kemudian proyeksi untuk baterai tahun 2030 aja, tadi saya sempat Google sebentar, kendaraan listrik akan mewakili 60% kendaraan total yang terjual secara global. Jadi ini apa ya, demand yang sangat tempting untuk tidak untuk tidak difasilitasi oleh Indonesia. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan itu, kalau Indonesia mau maju, itu proyeksi tambang mineral yang dibutuhkan adalah sekitar 50 tambang litium baru, 60 tambang nikel baru, dan 17 tambang kobalt baru. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Fabi menarik banget. Mungkin saya akan kasih kesempatan dulu kepada tahan sebentar. Mungkin saya akan kasih kesempatan dulu kepada perwakilan dari ketiga paslon ya, Bapak Ibu, untuk menanggapi tantangannya kayaknya wah gede banget nih. Yang dari tadi disampaikan oleh Mas Fabi. Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Wija ya. Silakan Pak Wija, mungkin nggak lama-lama Pak. Silakan, apa poin utamanya? Terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Freddy. Memang ke depan setelah era mineral tambang ini berakhir, era apa yang kita siapkan? Jadi dalam visi misi AMIN, Pak Freddy, sebenarnya ada poin di mana kami menyiapkan jika bacakan saja. AMIN akan membentuk dana abadi sumber daya alam atau resources development fund. Ini untuk menggerakkan ekonomi baru bagi daerah dalam mengantisipasi menipis dan habisnya cadangan sumber daya alam. Jadi dana abadi SDA ini digunakan untuk mempersiapkan daerah-daerah yang sekarang ini ekonominya dimotori oleh sumber daya alam supaya bersiap. Yang lain saya ingin menanggapi juga, sepakat dengan Pak Freddy ya, bahwa di dunia ini ada begitu banyak negara yang tergantung pada sumber daya alam. Tapi banyak yang akhirnya tidak bisa tumbuh menjadi negara makmur. Tapi ada beberapa negara yang sukses, dan ini perlu kita pelajari, dan kunci-kuncinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Freddy itu mewah. Misalnya Norwegia itu makmur karena minyak, kemudian Finlandia itu makmur karena hutan, Australia itu makmur karena tambang dan batu bara. Apa beda 3 negara ini dengan negara-negara yang lain? Mereka menekankan pentingnya governance, kemudian mereka menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, kemudian yang terakhir mereka menekankan pentingnya penguatan institusi. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Freddy tadi sangat relevan dengan pengalaman 3 negara tadi. Dan alhamdulillah semuanya dalam visi misi AMIN sudah termaktub, dan itu memang merupakan bagian dari program kerja kita. Baik, terima kasih Pak. Monggo Pak. Dari ketiganya, yang pertama itu soal penegakan hukum, kepastian hukum, dan ini masalah hari ini. Ganjar Mahfud
komitmennya, pengalamannya, integritasnya pasti masyarakat tahu, tidak perlu diragukan. Dan ini memang perlu ketegasan. Dan tidak berutang dengan siapapun. Capres, cawapres, calon pemimpin bangsa ini tidak boleh berhutang kepada siapapun. Baik itu pengusaha atau kan partai. Dan mereka Ganjar Mahfud akan melakukan ini, menegakkan ini. Kedua tadi soal mengenai peta pohon industri itu ada dalam program Ganjar Mahfud, dan beyond mining tadi seperti kami sampaikan, kota-kota ekosistem usaha harus terbentuk. Denver itu dulu di US adalah tambang, kemudian dia bisa switch ke industri high-tech dan pariwisata. Demikian juga California, dari gold menjadi orange, jadi agriculture dan seterusnya. Kita bisa. Oleh karena itu Ganjar tempatkan investasi manusia nomor 1 dari 8 tuh, manusia. Everything surrounded of the people. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, di tempat Ganjar Mahfud lah pemikiran-pemikiran yang ada sini bisa masuk, Pak. Karena panggungnya masih besar, termasuk teman-teman sekalian. Jadi kita akui, kita nggak mau membentuk program Ganjar Mahfud jadi matang, karena kita ingin melibatkan otak-otak terbaik bangsa ini, inisiatif terbaik bangsa ini, termasuk juga yang ada di 01, di 02. Ganjar Mahfud akan ambil yang terbaik bagi bangsa ini. Tidak membeda-bedakan apa latar belakangnya. Dan sekali lagi, ini bicara soal siapa yang akan melaksanakannya dengan baik dan konsisten. Terima kasih. Terima kasih Pak Hotasi. Monggo Pak Derajat. Pertanyaannya apa, Mbak? Tadi merespon dari Mas Fabi bahwa Mas Fabi tadi menekankan 3 poin. Iya, saya rasa yang 2 poin pertama itu sudah banyak kita bahas ya. Yang ketiga, what next, itu yang krusial. Saya sepakat dengan adik saya ini, kami udah lama sekali dengan Mas Fabi ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya sumber daya alam itu ada 2 macam, renewables dan non-renewable. Yang renewable tadi sudah saya sampaikan, ya harus sesuai dengan prinsip kelestarian. Yang non-renewable seperti tambang, itu tentu kita tidak ingin kota-kota tambang kita akan seperti di Australia, ya. Akhirnya menjadi kota mati, kota hantu, yang akhirnya jadi tempat bikin film horor. Ya, kita nggak mau, kan film horor kan sering pakai setting kota-kota tambang yang mati. Enggak. Nah, yang kita lakukan itu adalah pemanfaatan sumber daya non renewable seperti tambang, ya, mineral, batu bara dan sebagainya, itu harus dihemat. Jadi tidak boleh izinnya itu lepas begitu saja, harus dihitung betul, ya, kapasitinya dihitung betul, dan kemudian surplus yang diperoleh dari peningkatan nilai tambah itu harus kita reinvestasikan kepada 3 hal penting. Semuanya terkait dengan sumber daya manusia dan teknologi. Yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, yang ketiga adalah inovasi dan teknologi. Makanya kalau dilihat di visi misinya Prabowo Gibran, kita itu akan meningkatkan dana riset kita. Kita akan meningkatkan dana riset kita cukup besar di situ angkanya ya. Ada 1,5% yang kita harapkan itu bisa kita naikkan, karena kita menyadari Indonesia tidak punya teknologi yang cukup, sehingga kita harus menguasai teknologinya. Kalau kita nggak menguasai teknologi, kemana-mana ujungnya kita akan selalu sangat tergantung. Jadi itu Mas Wabi, kita masuk ke pendidikan, masuk ke kesehatan, inovasi dan teknologi, sehingga nanti ketika tambangnya sudah habis, ya mungkin 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, kota itu akan tetap hidup karena dia menjadi kota di mana ada brain based economy. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian pernah dengar ada brain based economy.
Seperti Singapura. Singapura tuh nggak punya sumber daya alam, nggak punya apa-apa. Dia punyanya adalah brain. Jadi kita pengen membuat Singapura kecil dari surplus yang kita peroleh dari renewable tadi, brain based economy. Nah, yang disampaikan Prabowo Gibran, kalau tadi Mas Wabi mengatakan apa mungkin nggak dibaca, kebetulan karena kami ikut menyusun, jadi kami baca dari A sampai Z ya. Yang disampaikan oleh kita itu yang real saja, yang realistis, yang memang bisa kita lakukan. Jadi kami tidak tidak terlalu banyak berwacana, tidak terlalu banyak dengan istilah atau peribahasa atau apapun. Kita langsung to the point, langsung konkret. Sama seperti ketika kami dikritik ketika pertama kali mengatakan makan siang gratis. Tapi setelah dijelaskan akhirnya banyak, termasuk di Kata Data, di media lain. Oh ternyata begitu ya Mas, oh ternyata begitu ya. Jadi hal-hal yang sangat real, sangat down to earth, sangat sehari-hari, tapi sebenarnya di belakang itu ada pergulatan pemikiran yang luar biasa. Jadi saya rasa kita semua sepakat the best thing in life itu adalah sesuatu yang kompleks tapi dibuat simple dan kemudian applicable. Nah itu yang kita tawarkan kepada masyarakat, ya kami tawarkan kepada masyarakat hal-hal yang real, bukan hal-hal yang mimpi, bukan hal-hal yang puitis ya, akan tetapi sesuatu yang memang bisa kita lakukan. Kalau nanti ditanyakan dari mana duitnya segala macam, hitungannya, sumbernya sudah ada, ya. Dan baik. Saya nggak ngomong, saya menjalani langsung. Jadi bukan cuma teori, menjalani langsung itu ada sumbernya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian. Nah, mungkin kita sekarang buka ke floor nih pertanyaan. 3 penanya pertama ya. Oke, tadi saya udah dapat 3 penanya pertama. 1 Bapak yang pakai baju putih di ujung, 2 Bapak pakai baju batik di tengah, dan ketiga Bapak yang di sebelah kanan saya. Kok nggak ada yang Mbak dong? Iya. Mungkin nanti disebutkan nama dan dari mana pertanyaannya apa. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Max Hendrian Sawaleka dari Gugus Pimpinan Pancasila. Jadi kalau secara rasional ini kan tadi ternyata banyak juga yang masih swing voter. Jadi ada 3 alasan kenapa kita memilih capres yang ada. Itu alasan rasionalnya, pertama karakter, kedua gagasan termasuk programnya, dan yang ketiga rekam jejak. Nah terkait gagasan untuk penilaian secara objektif itu harus apple to apple. Dan saya belum menemukan jawaban untuk membandingkan ketiganya dari pertanyaan ini. Dilema hilirisasi tambang, dibatasi atau diperluas. Artinya masing-masing ini kalau jawabannya dibatasi, itu dalam hal apa atau bagaimana, diperluas juga sama. Itu kan belum terjawab. Dan terkait ini juga saya mengkritik, saya nyebutnya kubu aja ya 01 karena nggak hafal namanya, ke 03, 02 itu tidak menjawab sama sekali, malah lebih fokus ke kayu lapis tadi, hilirisasi kayu lapis. Sementara saya nggak tahu apakah kayu lapis masih masuk tambang, tapi menurut saya secara awam tidak. Jadi saya tidak bisa menemukan untuk komparasinya. Kalau tadi kan Mas 1-2 masih agak nyambung ya. Jadi itu tidak menjawab sama sekali. Nah, yang kedua, tadi secara umum ketiga-tiga. Yang kedua, ini menarik yang data disajikan sama 01 tentang konsumsi produksi nasional nikel segala macam itu kan di atas konsumsi. Kalau saya sebagai ya juga bisnis gitu, gampangnya gini, kalau konsumsi tinggi itu menarik untuk dilirik, wah belum dipenuhi nih, saya bermain. Tapi ini produksinya udah melebihi. Nah kemudian Indonesia malah mengekspansi secara signifikan itu pertumbuhannya, yang tadi dalam jangka panjang malah bisa terjadi oversupply yang mungkin merugikan, harga jatuh dan sebagainya, yang artinya tidak menikmati nilai gitu. Jadi pertanyaan saya mungkin bisa dijelaskan lebih jauh dari data yang ada. Kenapa ya pemerintah kok malah meningkatkan secara signifikan itu produksi itu gitu, nikel dan sebagainya gitu. Itu kenapa nggak direm-rem biar pemain harga lah istilahnya dari dampak itu semua, sehingga bisa menikmati dan juga bisa jangka panjang. Jadi pengelolaannya bisa menikmati hasil jangka panjang.
Terus yang selanjutnya ke Pak Hotasi, karena fokus dari Mahfuz saya lihat nih 03 secara umum itu kan kepastian hukum. Mungkin saya ingin mendengar juga, gini kan tadi problemnya ada mafia tambang. Mungkin hilirisasi juga bisa diartikan kalau dikelola secara swasta, jangan-jangan dikuasai A sampai Z oleh perusahaan yang sama, artinya jangan-jangan jatuh ke arah monopoli. Nah itu bagaimana dari pihak 03 itu cara memastikan ini tidak terjadi. Kalau sampai ada isu kembali ke Orde Baru, ini jangan sampai terjadi A sampai Z dikuasai oleh kroni-kroni yang sama. Nah, apakah Pak Mahfuz ini sekedar jargon doang, atau bisa memastikan kami bahwa ini bukan penegakan hukum yang perlu, karena jangan sampai ya hilirisasi, jangan dalam bahasa saya A sampai Z dikuasai orang yang sama, gitu. Nah itu kepastian hukum itu perlu juga lah. Tapi yang terakhir saya setuju sama Pak Tasi tentang terakhir kesimpulannya satset itu karakter, dalam artian gini, Abraham Lincoln mengatakan karakter itu seperti pohon, sementara gagasan dan eksekusi program itu seperti bayangannya. Jadi yang real itu adalah pohonnya, karakternya. Makanya di Gus Pimpinan Pancasila secara umum, tapi kita tidak membulatkan mendukung siapa, lebih cenderung ke Ganjar. Kenapa? Karena karakter lebih kelihatan. Kita bisa lihat di situ, tapi dalam program itu kita uji dulu, gitu. Jadi itu mungkin yang, oh ya terakhir bicara tentang tadi sebut Singapura satu terakhir Mbak, itu kan competitive advantage ya. Competitive advantage Indonesia apa sih yang mau difokuskan? Kalau brand tadi, ya mungkin saya anggap tidak mungkin dibandingkan Singapura, kalah. Kemungkinan dua di sumber daya alam kan, pertambangan sama pertanian. Nah kita kan ada yang namanya opportunity cost. Kalau dikasih pilihan, ini pertanyaan terakhir, kita lebih baik mengembangkan pertanian, unggul di situ dengan asumsi dana terbatas ya, maksudnya terbatas untuk pilihan, ini pilihan aja. Atau ke pertambangan, karena ini harus ada pilihan, karena bisa jadi ketika kita fokus di pertambangan, lahan-lahan rusak, pertanian berkurang produksinya, bisa jadi seperti itu. Maka pilihan itu, kasih. Oke, baik, terima kasih. Dengan Pak Max ya, betul? Ya. Oke, terima kasih Pak Max. Sepertinya Pak Max ini ada 4 pertanyaan ya kalau yang saya catat. Mungkin Bapak yang di tengah dan di kanan agak sabar sedikit supaya nggak lupa para panelis kita. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh ketiga perwakilan paslon di sini. Pertanyaan sebenarnya terkait dengan judul dari kegiatannya. Bagaimana pendapat para perwakilan paslon soal hilirisasi? Jadinya kalau mau dibatasi seperti apa, kalau mau diperluas seperti apa? Monggo, silakan Pak Wija. Terima kasih. Pak Max, pertanyaannya komprehensif sekali tentang hilirisasi. Amin mendukung hilirisasi diperluas. Artinya tidak hanya nikel, tapi batasannya apa? Batasannya pelaksanaan ESG yang benar dengan standar yang tinggi. Ketika itu dilaksanakan dengan standar yang tinggi, otomatis akan membatasi diri. Begitu. Otomatis. Ketika satu opportunity menimbulkan kerusakan lingkungan, cost lingkungannya apa? Ini dimasukkan dalam visibility study. Jadi analisis yang komprehensif. Kemudian yang kedua, tentang oversupply. Inilah kenapa menurut saya Pak Mebong mengatakan bahwa kita terlalu semangat memproduksi inilah yang membuat harga jatuh. Ya, kita kalau berbasis data memang apa yang disampaikan itu betul. Karena sekarang supply lebih banyak daripada demand, dan sejak dari tahun 2015 hingga tahun 2022 hampir 100% peningkatan supply nikel dunia itu dari Indonesia. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus tadi kita sudah singgung punya mental bahwa kita ini superpower nikel. Superpower nikel, kita menguasai hampir 50% supply dunia. Tadi saya bandingkan, OPEC saja menguasai 30%. Setiap langkah itu mereka bahas. Jangan sampai harga turun. Bagaimana supply jangka panjang? Bagaimana supaya oil juga mentalitas ini akan menggeser
melihat harganya akan naik, semua bersiap investasi berproduksi. Setelah berproduksi ternyata demand turun, sehingga harga jatuh. Kemudian berhenti berproduksi ternyata ada recovery, demand naik. Kita genjot untuk berproduksi, ada time lag, harga tinggi. Setelah produksi terwujud, maka harga jatuh. Ini sama dengan yang terjadi di properti. Sehingga seluruh kebijakan itu tidak boleh top down, tidak boleh spontan, harus berbasis data dan harus didiskusikan dengan siapapun yang ada di dalam industri, karena mereka yang paling paham dengan kejut di sektor ini. Kemudian yang terakhir, pertanian atau pertambangan. Jadi begini Pak, kalau kita amati secara betul, sebenarnya Indonesia itu masih terlalu luas kalau kita ingin fokus mengembangkan tambang dan fokus mengembangkan pertanian secara bersama. Asal fokusnya adalah efisiensi. Kalau kita ingin meningkatkan produksi beras misalnya, produksi kita setahun sekarang 33 juta ton. Kemudian kita import dalam kondisi normal itu 400 ribu ton, 500 ribu ton gitu ya. Tapi mendekati tahun politik, tahun 2018, tahun 2023 melejit tuh 2,5 juta. 2023 melejit jadi 3,03 juta, saya nggak tahu hubungannya apa. Tetapi untuk menutup gap yang sedemikian kecil sebenarnya relatif terhadap produksi kita tidak perlu bikin food estate. Kita bisa meningkatkan produktivitas. 500 ribu dari 33 juta ton itu nggak besar. Dengan memperbaiki produktivitas, membantu petani, alat pertanian, pupuk, irigasi, angka itu akan tercapai. Jadi itu Pak. Nah, saya sependapat dengan Bapak. Apa yang dilakukan Finland? Finland itu kuat di hutan, sehingga dia melakukan industrialisasi berbasis hutan. Mesin-mesin terkait dengan hutan dia kembangkan, pengawetan kayu dia kembangkan, semua terkait dengan hutan dia kembangkan, sehingga dia leading di dunia di sektor itu. Kita harusnya juga melakukan hal yang sama. Terkait tambang, kita harus leading. Terkait pertanian, kita juga harus leading. Makasih inspirasi yang bagus Pak Max. Terima kasih banyak Pak Wija. Silahkan Pak Hotasi mungkin sekalian ditambah dengan pertanyaan tadi ya. Gimana sih cara memastikan strategi kepastian hukumnya? Oke, yang pertama jawaban tadi jelas Pak. Diteruskan, hilirisasi diteruskan. Tapi ke bawah, ke downstream. Jadi apa yang ada sekarang di smelter, kita dukung inisiatif pemerintah saat ini. Kementerian SDM sudah menyetop kan smelter. Tapi Kementerian Perindustrian masih menambah, maka menjadi 100. Kementerian SDM itu membatasi 16, selebihnya ada 80-an itu masih di Kementerian Perindustrian. Ini perlu kesepakatan antara Kementerian Perindustrian dan SDM saja, koordinasi mungkin agak kurang. Kembali, belum ada kesepakatan pohon industri dan strateginya. Dan ini yang Ganjar Mahfud akan tekankan. Jadi setelah daripada smelter itu apa Pak? Precursor, habis itu ada katoda, prosesnya itu panjang. Diteruskan ke precursor. Apa strategi precursor? Smelter udah selesai, cukup gitu loh. Supaya juga orang melihat rantai ini ada di dalam negeri. Gitu. Itu menjawab ya Pak. Kedua, mengenai bagaimana membongkar mafianya. Pertama kita lihat Ganjar Mahfud, mereka sendiri, keluarga mereka ada yang punya bisnis terkait dengan tambang nggak? Mulai dari situ aja deh. Selain kita kenal mereka orangnya tegas, keras, konsisten, integritas, mereka punya kepentingan nggak? Tidak. Itu prasyarat pertama Pak untuk menindak. Kepastian hukum bukan untuk menghukum, tapi beri kepastian. Investor kalau dibilang 3 bulan, dia ngurus 3 bulan. Saya ketemu dengan pengusaha Indonesia di Singapura. Saya tanya, dia bilang begini, selamat ya kamu di tim Ganjar Mahfud, kenapa? Karena gua suka Mahfud. Kenapa lu suka Mahfud? Bukannya makin sulit kalau dia jadi kepastian hukum. Kalau ada 3 bulan dibilang, kita ikutin. Pengusaha Indonesia di Singapura, semuanya mengikuti proses prosedur. Mau dibilang 6 bulan mereka ikutin. Gak ada yang mau lakukan shortcut. Mereka merindukan ini di Indonesia. Dan mereka banyak berpikir Mahfud adalah orang yang bisa melakukan ini.
harapan mereka. Berikutnya mengenai competitive advantage, ya, competitive advantage. Mesin kita perlu mesin pertanian, hilirisasi. Nah, karena ini bukan topiknya pertanian, agak panjang menjelaskan konsep Ganjar mengenai korporatisasi pertanian, lebih efektif. Industri dan hilirisasi, Pak. Sekali lagi, Pak, hilirisasi harus kita dukung bersama, tetapi down, harus ke bawah. Setelah ini kita jangan ngomong smelter lagi, Pak, mohon maaf. Kita ngomong soal teknologi precursor, teknologi katoda sampai baterai, karena waktu pendek. Apa yang dikatakan adanya alternatif LFP ya, itu bener loh. Lithium ferrofosfat, ada juga hidrogen. Apa tuh hidrogen? Jepang gak mau mengembangkan baterai, Pak. Mereka diam-diam sangat serius mengembangkan hidrogen. Kalau hidrogen keluar dan ternyata murah, aman, gak meledak, bisa digunakan di mobil, di motor. Waduh, by the time it comes, baterai yang kita kenal mungkin udah lewat. Itu saja, Pak. Jadi kita berkejaran dengan waktu, dan ini perlu kompak. Kita berharap setelah nanti pilpres pemilu, kita harus kompak menjalankan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hotasi. Silakan Pak Derajat. Iya, kita teruskan azan atau berhenti sebentar? Iya, gimana panitia? Sebentar ya. Gak apa-apa, lanjut aja. Oke, kita tunggu sebentar ya. Baik, terima kasih. Saya jawab ya tadi Pak Max ya, atau Pak siapa namanya tadi? Iya betul Pak Max. Pak Max ya. Sebenarnya sudah kami jawab di situ di presentasi tadi. Kita lanjutkan ke 21 komoditas Pak Max. 21 komoditas itu ada 8 sektor. Ya, sektor pertama itu adalah mineral. Ya, di situ ada nikel, ada timah, ada boksit, ada tembaga, ya itu yang akan kita lanjutkan. Kemudian timah, boksit, tembaga, saya agak lupa yang timah udah. Ya, ada 6 kalau nggak salah dari mineral. Kemudian kalau tambang ini kan tambang kan bukan hanya minerba saja, minyak dan gas itu juga kita inikan, kita hilirisasikan. Batu bara juga Pak. Jadi jawabannya sudah jelas ini.
Dibatasi atau diperluas? Diperluas jawabannya. Jadi nggak harus pakai ijab kabul mengatakan saya terima nikahnya, nggak harus, Pak. Sudah jelas cetowelo-welo ya. Kemudian yang kedua mengenai kenapa saya mengatakan kayu lapis. If we don't learn from our history, Pak, we are doomed to fail. Ya, kalau kita nggak belajar dari sejarah, kita akan habis. Orang memperdebatkan hilirisasi nikel. Nah, saya ceritakan sejarah sedikit. Hilirisasi minerba itu asal usulnya adalah Undang-Undang Minerba tahun 2009. Saya kebetulan ikut di sana. Ya, kami fight habis-habisan. Kita ditekan oleh pihak asing supaya jangan digulkan pasal tentang ini. Karena apa? Karena mereka pengen Indonesia tetap ngeduk raw material. Ya. Dan mitra tarung saya, maksudnya partner yang bareng-bareng saya bertarung itu dari PDIP, ARA. ARA sekarang ke 02 kan. Abangnya dia nih ARA nih ya. Dari PKS ada, ya. Kita fight habis-habisan. Ya, akhirnya goal. Ya. Kemudian oleh Pak SBY diturunkan dalam bentuk PP. Kebetulan Bang Hatta ketum PAN waktu itu, ya, saya waketumnya, dia Menko, dia langsung percepat. Karena dia ketua alumni ITB kalau nggak salah waktu itu, saya lupa tuh ya. Dia langsung dorong percepat ini untuk hilirisasi. Yang dipilih Pak SBY adalah bauksit. Tapi bauksit banyak masalah. Nah, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, beliau memutuskan pindah ke nikel. Jadi nikel ini masih baru, Pak. Nah, kalau kita terus aja berdebat yang masih baru, nggak belajar dari yang lama, kita nggak belajar. Kita nggak belajar dari kesalahan di kayu lapis, kita nggak belajar di keberhasilan di pulp and paper, kita nggak belajar dari kesalahan di minyak. Minyak kita pernah berjaya, tapi sekarang kita habis. Hilirisasi nggak jalan. Apa efeknya hilirisasi minyak nggak jalan? Industri PET, selain impor dari Mas Wabi, industri PET kita nggak berkembang, petrokimia kita kurang berkembang. Apa efeknya industri PET kita nggak berkembang? Plastik kita kemahalan. Efeknya plastik kemahalan apa? Rakyat yang jualan tahu, jualan apa itu kan perlu plastik. Dia beli plastik kemahalan. Kalau ini berhasil, itu efeknya bukan hanya di yang gede-gede, efeknya itu sampai ke ibu-ibu, sampai segala macam semua karena dipakai. Jadi kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Nah, kesalahan itu kita pakai untuk yang ke depan. Ya, jangan sampai kita seperti short sighted istilahnya, atau seperti anak kecil yang maaf orang buta, kebetulan mata saya buta satu, jadi saya enak ngomong buta. Orang buta yang pegang gajah, pegang ekornya bilang gajahnya bulat panjang, pegang kupingnya bilangnya begitu, jangan. Kami pernah debat di FTUI, nggak usah saya sebutkan, adinda saya itu mengatakan kemiskinan di daerah hilirisasi tambang nikel meningkat, tapi data yang dipakai adalah Agustus 2001 dibanding dengan Februari 2002. Ya jelas terlalu pendek. Itu kan kemiskinan yang fluktuasi. Jadi nggak bisa kita seperti ngelihat gajah pegang ekornya salah lihat. Kita harus lihat dalam jangka lebih panjang. Pak Luhut barusan mengatakan kemiskinan di Morowali turun kalau dibanding dengan tahun 2015. Hilirisasinya itu dimulainya sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi dengan kita melihat, saya sepakat dengan Mas Wija ini juga saintis sama ya, ilmuwan. Jadi kita melihat data, tapi datanya juga harus kita lihat dalam perspektif. Jadi kenapa saya memberikan pelajaran soal kayu lapis, pulp and paper, migas, nikel saya bahas sedikit tadi. Ya, itu adalah supaya arah hilirisasi kita ke depan itu ada pakemnya. Ya. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Bapak nggak setuju soal brain based industri kita dengan Singapura akan kalah. Enggak, Pak. Jangan dilecehkan, banyak sekali anak Indonesia, orang Indonesia yang jago-jago yang jadi guru-guru di negara lain. Banyak sekali yang di Silicon Valley dari kita yang jago banget. Murid saya bule banyak banget, bukan hanya orang Singapura. Jadi brain kita, otak kita nggak kalah dengan Singapura. Tapi saya sepakat dengan Tasi sama ini, ada governance, ada penegakan hukum. Saya sepakat, ya. Brain kita itu dihancurkan oleh sogok menyogok. Brain kita itu dihancurkan oleh rasuah. Brain kita itu dihancurkan oleh kerakusan kita. Dan ini sudah mendesar.
Sebagian oknum kita baru dikasih kewenangan jadi juru parkir saja udah korupsi. Ngatur mobil, siapa yang ngasih duit gede ditaruh di dalam, ya kan? Baru dikasih kewenangan ngatur jadi juru parkir aja udah korupsi. Otak kita dihancurkan oleh itu, Pak. Nah, kami berharap ini ke depan kita itu betul-betul akan kembangkan brain based industries, karena apa? Kita nggak bisa mengandalkan sumber daya alam lagi. Kita harus mengandalkan pada orang. Dan saya kasih contoh Singapura, karena Singapura berhasil dengan mengandalkan pada Singapura nggak seberuntung kita. Kita punya pertanian, kita punya banyak, nah itu kita hilirisasi. Makanya di hilirisasi kami ya 8 sektor tadi ya, mineral, kemudian minyak, kemudian minyak dan gas, batu bara ya. Kemudian ada perkebunan. Ya. Kemudian ada juga perikanan sampai rajungan. Kemudian makarel, tuna, ya, kemudian ada kehutanan. Jadi intinya yang diinginkan oleh Prabowo Gibran adalah kita memanfaatkan sebesar mungkin kemampuan kita untuk kesejahteraan rakyat kita. Terima kasih. Kalau soal governance sama penegakan hukum, saya sepakat dari dulu, dan saya rasa track record kami cukup menjelaskan itu. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu kepada para panelis kita siang hari ini. Kemudian saya harus mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena waktunya yang sangat terbatas, jadi kita tidak bisa lagi menerima pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin kalau boleh saya berikan summary apa yang sudah disampaikan oleh